Duduk aja seperti itu. Beberapa menit kemudian terdengar suara. Diapakan saya ini? Suara itu terdengar. Masa orang tidak ada gitu. Orang, kita nggak tahu. Kita berdua aja datang yang tinggal kan. Ada kamar sebelah kanan pojok. Lihat di sana kosong orang. Dikira aku ada ibu-ibu yang sakit di dalam. Lihat pula sebelah kiri nggak ada orang. Berdiri Pak Rifki. Pas berdiri itu dia kan pakai selendang itu. Tangannya kan seperti ini. Bergerak. Ustazah Eli tolong dibukakan ikatannya. Kiranya mayat itu yang ngomong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam program atau playlist yang kami siapkan, yaitu pengalaman nyata dalam penyelenggaraan jenazah maupun sakratul maut bersama Ibu Eliza SAG yang sudah melalang buana dalam menyelenggarakan jenazah, bertemu dengan orang-orang sakratul maut ribuan ini, dan beliau menerbitkan sebuah buku berjudul Manajemen Kematian, Penyelenggaraan Jenazah dan Sakratul Maut sesuai dengan ketentuan. Di sini juga diceritakan kisah-kisah nyata beliau yang bertemu di lapangan terkait dengan mati suri. Jadi sekarang ini ada kisah yang kita angkatkan adalah mati suri. Jadi orang yang sudah dianggap meninggal hidup lagi. Nah, ini gimana kisahnya nih, Bu? Silakan ceritakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami dengan Bapak Rifki dalam acara di channel Rifki Kemenak ya, dalam rangka pembedaan buku Manajemen Kematian. Di sini kami paparkan dalam buku pengalaman di lapangan bertemu dengan mati suri. Ini ceritanya agak langka. Ya, memang udah banyak menyelenggarakan jenazah yang hidup kembali itu baru satu ini. Sudah ribuan ketemu sudah banyak ya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu pemirsa. Saya dipanggil oleh masyarakat. Masyarakat di Kota Padang ini kejadiannya. Kita tidak sebutkan di mananya, jangan nanti menimbulkan fitnah ya, karena ini sebagai pelajaran aja bagi kita semua. Begini, saya ditelepon sama keluarga jam 7.45. Pagi malam? Pagi. Ya. Waktu itu saya menolong di Fakultas Dakwah mengajar mahasiswa manajemen dakwah. Lagi sedang kuliah. Mau kuliah. Udah masuk ke dalam lokal. Udah masuk di lokal. Berbunyi HP gitu. Berbunyi HP. Mahasiswa ketawa. Ini bunda ini kalau HP-nya berbunyi pasti ada yang meninggal katanya. Gitu katanya kan. Berbunyi tuh. Pas disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mahasiswa semua ketawa. Udah yakin aja itu ya. Gimana bun katanya kan. Dia bilang, jadi nggak jadi pergi mengajar Pak Rifki. Tidak jadi melanjutkan mengajar. Enggak, jam 2-nya baru bilang sama mahasiswa, saudara kita nanti jam 2 kuliah. Jadi sekarang nggak bun, bunda mau menyelenggarakan jenazah kan gitu. Dibawalah dari kampus ke rumah duka. 5 menit duduk di rumah duka, bisa Bapak Ibu kalau di Padang ini kan mayat itu ditidurkan di atas kasur yang tinggi. Jadi anggap di sini kasurnya saya pergi melayat. Kita berada di bawah. Kita melayat dulu. Udah melayat kita duduk. Udah baca-baca lah ya. Udah baca doa untuk si mayat. Ya kan? Udah dirapikan lagi selendangnya. Kita duduk di bawah. Di bawah. Dia di atas kan di atas itu belakang kita. Belakang kita Pak Rifki. Kita membelakangi. Menyamping Pak. Ya, kan dia tidur seperti ini. Kayak menyamping seperti ini kan, kalau membelakang kan seperti ini. Kita menyamping di pinggir, di pinggirnya arah kepala, situ kepalanya dekat Pak Rifki itu, kepalanya kita menyamping duduk, bukan membelakang, menyamping melihat orang ramai kan, menyamping. Baru 5 menit duduk, datang perintah. Ustazah robek kain kapan karena beliau mau dibawa ke provinsi lain gitu. Ternyata orang ini tidak dimakamkan di Padang. Rencana diselenggarakan saja. Dimandikan di sini, dikafani, disolatkan, dikuburkan di provinsi lain. Nah gitu. Provinsi tetangga lah ya. Bisa sekitar sekian jam lah dari Padang gitu ya. Kalau kita lihat dari Padang mungkin pakai 9 jam. 8 jam 9 jam. Kalau itu ambulan yang bawa. Kecepatan kencang. Kan?
Jadi baru 5 menit disuruh perintah robek tingkapan katanya. Iya. Kebetulan hari itu orang ini nggak pakai. Tunggu dulu, ibu ini sudah berapa lama dia diperkirakan keluarga? Abu Eli datang ke rumah duka. Ya. Orang nelpon jam 7.45, ya kan? Kita nggak jadi kuliah. Datang ke rumah beliau tuh dari jam 7.45 sampai jam 10 lewat jam 11.15. Ya. Berarti sudah 4 jam 4 jam lebih. Tidak 4,5 jam. 4,5 jam. Dan Ya. sebelumnya juga sudah berarti kan Ibu Eli kan jam 7.45 ditelepon. Ya, itu dijemput sama orang ke kampus. Nah, artinya sebelum itu dia masih meninggal juga kan? udah Masih tidur. dianggap meninggal juga Ya, udah meninggal. sekian jam yang lalu. Iya, dia meninggal jam 7 pagi tadi. 7 pagi, Iya. berarti sudah 45 menit ditelepon gitu. Nah, jadi kan pas sampai di rumahnya udah jam setengah 11 ya. Tuh sudah dirobek kain kapan, udah dirobek Pak Rifki, udah dirobek kain kapannya, ya. udah disusun kain kapannya. Iya. Nah, diperintahkan kepada keluarganya, kepada keluarga terdekat dari si mayat, sebelum menyelenggarakan jenazah disunatkan berwudu, silakan berwudu, kan gitu. Datang, udah rame iya udah rame, datang orang dari bawah, dari bawah kan, Iya. bilangnya Ustazah tunggu, saudaranya mau menyelenggarakannya, udah turun dari BIM katanya. Oh, di pesawat di bandara. Udah nyampe dari BIM, udah turun pesawat. Berarti Sekitar setengah jam udah nyampe sini nyampe, ya. Saya duduk menunggu orang. Iya. Duduk kayak tadi. Itu udah jam 11 itu ya. Itu kan. Itu jam 11 tuh. Mungkin udah lewat itu. Udah lewat ya. Pas beberapa menit kemudian, karena rumahnya rumah kayu besar itu. Rumah kayu besar, rumah lama. Berdarah-dari Iya. gitu ya. Jadi orang yang di mayat itu kan di tengah-tengah rumah ini. Iya. Kalau di tengah-tengah Pak Rifki, di sini ada pelayat, Iya. di sini ada pelayat, di sini belakang. Lari orang belakang ini ke bawah semua. Saya kira gempa waktu itu Pak Rifki. Subhanallah. Itu goyang-goyang kita seperti ini Pak Iya, Rifki. iya, di Dia rumah orang kayu, berlari rumah kayu kan. Saya bilang saya nggak takut. Saya bilang, kalau rumahnya beton kayak gini, saya juga kabur lari, ya kan? Ini nggak ada gempa gitu ya? Nah, kita nggak tahu, perasaan juga itu gempa juga, Iya. kan? Nah, yalah, rumahnya kan rumah kayu, paling-paling kan geseran paku, kan Iya, gitu. iya. Nah, duduk aja seperti itu. Beberapa menit kemudian terdengar suara. Diapakan saya ini? Suara itu terdengar. Masa orang nggak ada gitu. Orang, kita nggak tahu, kita berdua aja ada yang tinggal kan. Ada kamar sebelah kanan pojok. Iya. Lihat di sana kosong orang, dikira aku ada ibu-ibu yang sakit di dalam. Iya. Lihat pula sebelah kiri nggak ada orang. Berdiri Pak Rifki, pas berdiri itu dia kan pakai selendang itu, tangannya kan seperti ini, Iya. bergerak. Ustazah Eli tolong dibukakan ikatannya, kiranya mayat itu yang ngomong, gitu ceritanya Pak Rifki. Itu Jadi dia diikat ini. Dia diikat sama orang tangannya ini, ha. Oh. Nah, kan orang baru meninggal tuh kalau orang di kampung-kampung kan diikatnya. Ini juga diikat nak. Ini enggak, dipakaikannya diikat lututnya, Iya. diikat kakinya kan, ujung kakinya Iya. sama orang. Enggak boleh yang ngerjain itu, keluarganya kalian. Iya. Tuh, gitu. Dibuka sudah pucat Pak Rifki. Subhanallah. Pucat kayak kalau kita melihat orang sudah berjalan jauh nggak dapat air gitu. Uish. Pucat kali dia. Dibilang minum ini enggak ustazah, enggak padam api apa enggak padam kayak gitu. Kayak itu ceritanya. Dah, tuh udah dibuka tangannya ini. Loh, jadi perasaan Beli Enggak ada takut tuh enggak ada. Nggak ada takut ya? Iya, kiranya gini, kiranya di sinetron kan gitu kan. Iya. Tahun itu mana ada Android. Iya. Kalau ada kan enak, iya kan. Jadi Pak Rifki sudah seperti itu. Kita lihat, kita belum juga punya Android juga nggak ada kan. Android kan baru-baru ini. baru ya. Ya, mana ada. Takut itu nggak ada Pak Rifki. Cuma gitu aja. Kepingin tahu itu gitu Kok kan. bisa gitu ya? Ya, kok bisa udah. Tuh, kalau dibilang sama orang, nih memang meninggal ibu. Itu memang meninggal tadi. Memang dingin, memang kaku. Ada, ya artinya secara Memang meninggal kan sebelumnya sudah melayat, dipegang ini udah dingin. Bu Eli pun yakin dia dia meninggal. udah meninggal. Ya, nggak ada apa-apanya. Memang meninggal, memang kaku kakinya. Iya, memang dingin gitu ya. Bukan orang pingsan kan masih ada panas-panas dikit, Iya. nadinya ada. Dia memang nggak ada. Soalnya tangannya itu kan kaku. Iya. Iya, Napasnya memang nggak ada, nggak ada terdengar ya. Iya, memang nggak ada, memang meninggal. Orang puskesmas juga bilang udah meninggal. Udah ada puskesmas di situ ya. Iya, 2 orang ibu-ibu dari puskesmas. Memang meninggal Bu katanya. Ya.
Tapi dibilangnya karena udah dibuka tangan, dibilangnya itu lutut sama kaki masih diikat katanya. Masih ngomong lagi dah. Iya, dibuka gitu. Karena dia dalam selimut berarti ya. Nah dibuka, didudukkan. Willy sendiri berarti yang lain. Iya, nggak ada orang takut, orang takut. Dibilang sama orang di bawah katanya, Ustazah suruh dia turun, kita canggak kakinya kan, dikira hantu kan, gitu kan. Nah, kita nggak ada dibiarin aja orang kayak gitu. Itu ceritanya mati suri. Ternyata juga ada orang udah meninggal hidup lagi. Memang iya. Ya. Dan pernah diskusi sama beliau apa yang dialami selama dialaminya katanya dia masuk ke alam barzah sama dengan saudara kita kemarin Pak Nazirman itu. Ada videonya silakan saksikan. Dibilangnya saya dibawa oleh orang berjubah katanya. Yang dibawa oleh orang berjubah katanya kan. Jadi saya mengikuti dia. Jadi dia nangis, apa yang ditangiskan? Dibilangnya, Ustazah pernah nggak lihat kawah Gunung Merapi? Mana pernah saya mendaki Gunung Merapi? Nggak pernah. Masak rendang kan pernah. Kalau masak rendang itu kan sewaktu santan sama cabai masuk, warnanya kemerah-merahan. Waktu mendidih itu kan bergelombang-gelombang ke atas. Iya. Jadi di situ keluar orang katanya, tolong, itu neraka Ustazah katanya. Iya, katanya itu neraka. Memang itu banyak nampak dia lihat sama orang berjubah itu ya. Dilihat di pinggir itu katanya akan ada kawah katanya. Dia berdiri di pinggir itu. Nah, nampak dia orang minta tolong itu katanya. Itu neraka Ustazah. Mana saya tahu Uni yang pergi kok ke saya tanya kan gitu. Ketawa dia. Itu bilangnya lagi mulutnya ini hidup api. Itu dibilangnya api. Dia melihat di mulutnya itu. Orang itu. Dia orang yang mati suri itu. Dia melihat jasadnya di pinggir itu. Dia nampak. Dia melihat api hidup di mulutnya. Gitu. Dibilang sama orang berjubah itu, sebelum kamu minta maaf kepada orang-orang yang kamu zalimi, api ini tidak akan padam dan Allah tidak mengampuni dosamu. Makanya minta maaf sama suaminya, sama tetangganya. Gitu. Mungkin ada kata-kata yang terlontarkan tidak pas mungkin ya. Iya kan gitu. Tersakiti orang. Mungkin itu dia yang tahu dosanya bagaimana. Jadi dia bersalah sama orang, minta maaf dia sama keliling-keliling dekat tetangganya sama suaminya. Ketika dia sembuh ya, artinya dia langsung sembuh gitu ya. Iya seperti semula seperti kita ini. Sampai hari ini masih hidup dia. Oh, subhanallah. Masih hidup ternyata. Iya. Terakhirnya 3 bulan sebelum Ramadan 2 tahun yang lalu, ya kan? 2018, 19 lah. Ya. Dia telepon 3 bulan sebelum Ramadan. Teleponnya, Ustazah, Assalamualaikum katanya. Ya kan? Suaranya keras itu. Bilangnya, ingat nggak katanya? Kebetulan hari itu kita serang wirid, gitu kan? Uni cepat aja lagi ada cara gitu. Kita tahu nggak katanya? Ini Uni yang mati hidup dulu katanya. Jadi dia nggak di Padang lagi, dia udah pindah ke provinsi lain. Katanya seandainya saya meninggal di sini mau nggak Ustazah mandiin saya? Terus saya jawab, Uni, Uni, saya nggak mau mandiin Uni ntar hidup lagi, suruh aja orang sana memandikan kan gitu. Memang ada ya Pak Rifki ya, orang hidup udah meninggal hidup kembali itu memang ada. Itu bertemu di lapangan. Kalau ada beliau nih mungkin mau juga kita panggil dia ke sini. Kita panggil dia. Tapi udah 2 tahun kemarin juga nggak ada telepon, kita kan nggak tahu lagi. Kebetulan nomornya juga nggak tersimpan. Kita kan mana nggak perlu kan. Jadi apa-apa nanti. Biasa. Jadi sama kisahnya dengan Ustaz Nazirman itu ya. Iya, Nazirman itu saya juga yang menuntun dia di rumah sakit M Jamil. Saya bisikkan, Malin, Uni yakin Malin mendengar. Ya dibilangnya, Uni yang Uni bilang itu saya jawab katanya. Uni Liza sebelum meninggal katanya. Tidak sadar dia jawab ya. Iya. Dibilangnya itu kan dia ceritakan rohnya udah masuk ke alam barzakh, udah pergi kemana-mana dia kan. Itu kan dia sendiri. Dia langsung karena dia masih hidup, dia menceritakan, ditayangkan amal baik amal buruknya. Pas saya tanya sama ibu itu Pak Rifki, dibilangnya ini ada nggak lagi kisah Ustazah udah berarti kan ada yang lain, kita kan nggak tahu. Nah, makanya kepada kita waktu hidup inilah kita bisa untuk bertobat, berbuat baik, gitu. Memberikan kebaikan, membantu orang. Selagi hidup inilah, meninggal kita nggak bisa apa lagi. Sadar kita dari awal itu kita dengan orang semua. Lahir kita dibantu oleh orang, ngasih nama kita juga orang, ya kan? Yang kasih duit
juga orang, ya kan? Ngasih ilmu juga orang. Iya orang, ya kan? Mati kita dikerjain orang juga, dimasukkan dalam tanah juga ada orang, nggak bisa. Makanya berbuat baiklah sama orang lain. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semua. Mari kita selalu berbuat baik, beramal soleh, dan memberikan manfaat kepada orang selagi kita masih hidup. Karena kalau sudah mati, nggak ada lagi, habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.